Hey guys, di Kamis Battle minggu ini, kita akan mengadu dua superhero paling ikonik DC, siapa lagi kalau bukan Supergirl dan juga Superman. Buat kalian yang baru datang ke channel ini, biasanya setiap hari Kamis kita akan melakukan battle antara dua superhero favorit kalian. So jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Di minggu ini, Dallas Hill memutuskan untuk mempertarungkan dua superhero yang satu universe. Sesuai judulnya, baik Supergirl maupun Superman merupakan saudara yang berasal dari tempat yang sama. Mereka tentu saja memiliki kekuatan yang sama dan berpakaian yang sama juga. Meskipun banyak karakter DC yang lebih kuat dari kedua superhero ini, tapi kedua superhero ini tetap saja menjadi ikon penting dari komik DC dan wajah DC. Kalau kalian mendengar kata DC, tentu saja kalian langsung teringat dengan namanya Superman. Faktanya Supergirl juga menjadi satu-satunya keluarga asli Superman dan mendukung sifat mulia Superman ini di bumi. Meskipun kalian sudah pernah melihat Supergirl dan Superman ini bertarung di serial Arrowverse, tapi pemenang pertarungan antara dua superhero ini sangat sulit untuk ditentukan secara pasti. Dalam beberapa hal, kadang pertarungan mereka tidak benar-benar serius atau bahkan tidak memaksimalkan kekuatan mereka sendiri. Nah, untuk mengetahui siapa pemenangnya, mari kita memberikan perbandingan-perbandingan siapa sih yang lebih unggul kalau Superman dan Supergirl ini bertarung. Untuk poin kesadisan ataupun kekejaman dalam bertarung, pemenangnya jelaslah Supergirl. Supergirl kalau di dalam komiknya, ia terkenal sangat sadis dan juga tanpa ampun kepada lawan-lawannya. Mungkin hal itu disebabkan dengan faktor umur yang lebih tua daripada Superman. Dengan faktor itu, sehingga Supergirl ini memiliki pandangan yang berbeda dalam menghadapi musuh-musuhnya. Apalagi sosok Supergirl ini sangat ingat bagaimana kekejaman yang terjadi di planet Krypton ketika mereka masih kecil. Sedangkan untuk Kal-El masih bayi pada saat itu. Kalau untuk sosok Superman, ketika bertarung, dia lebih sering menahan diri ketika berhadapan dengan musuh. Jiwa yang sangat baik hati dengan sifat bumi yang diajarkan oleh Martha ibu angkatnya membuat Kal-El tidak ingin menyakiti siapapun jika ia bisa. Untuk perbandingan pengalaman, jelaslah Superman pemenangnya. Faktanya memang Superman ini lebih lama hidup sebagai superhero dibandingkan dengan Supergirl. Supergirl memutuskan untuk menjadi superhero juga salah satunya terpengaruh dengan apa yang dilakukan sang adik. Superman memiliki banyak pengalaman dan juga perjalanan menuju sesuatu yang baik. Tentu tidak mudah menjadi sosok Superman yang sekarang. Ia harus belajar memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan kata lain, Superman lebih dewasa dalam hal berpikir daripada Supergirl. Pengalaman Superman bergabung dengan Justice League juga membuat dia mengenal banyak sekali budaya manusia. Tentu hal ini berguna ketika ia bertarung. Ia bisa berpikir jernih dan matang sehingga dapat membuat taktik dan memenangkan pertarungan-pertarungannya. Sedangkan untuk sosok Supergirl, seringkali ia bertarung tanpa pikir panjang dan penuh dengan amarah. Untuk skill bertarung, sepertinya Dallas Hill harus memilih Supergirl. Mengapa begitu? Jelas Supergirl ini lebih baik dalam hal teknik perkelahian. Superman memang sangat kuat. Ia dianugerahi banyak sekali kekuatan super. Tetapi pada kenyataannya, Superman tidak memiliki banyak teknik perkelahian. Lebih tepatnya, dia tidak butuh hal-hal seperti itu. Jadi ketika Superman ini hilang kekuatannya, contohnya saja ketika dia terkena Kryptonite di Batman vs Superman, Kal-El tidak berdaya minimal dalam segi teknik perkelahian saja. Sedangkan untuk karakter Supergirl, ia mendapatkan banyak sekali pelatihan. Tepatnya di Argo City di planet Krypton, ia telah dilatih secara intensif untuk seni-seni bela diri. Jadi kalau mereka berdua ini dihilangkan kekuatannya dan bertarung, Supergirl akan memenangkan pertarungan karena memang ia memiliki seni bela diri yang sangat baik. Untuk potensi kekuatan yang lebih besar antara kedua karakter ini, sepertinya Supergirl yang memenangkan perbandingan satu ini. Superman sudah menunjukkan bagaimana kekuatannya. Ia tentu saja mampu dalam segala hal. Saat ini sangat sulit untuk melihat Superman mencapai batas kekuatannya. Sedangkan untuk Supergirl, baik di cerita komik maupun serialnya, dia masih memiliki potensi untuk mengembangkan kekuatannya. Posisi menguntungkan untuk Supergirl, ia memiliki sosok Superman yang menunjukkan bagaimana kekuatan mereka bekerja. Supergirl bisa mencontoh dan mengembangkan kekuatan serupa dengan sangat baik. Bahkan sebenarnya banyak yang menyebutkan kalau kekuatan Supergirl ini lebih baik daripada Superman. Ya tentu saja meskipun hal tersebut belum bisa dibuktikan secara data, namun Supergirl punya potensi pengembangan kekuatan yang lebih besar lagi nantinya.
Untuk perbandingan kecepatan, baik Superman maupun Supergirl sama-sama memiliki kecepatan natural yang sangat hebat. Sangat sulit untuk menentukan siapa yang tercepat antar keduanya, guys. Tetapi untuk kelebihan Supergirl, dia berteman dekat dengan The Flash. Di dalam komik Supergirl bagian 55, diceritakan kalau The Flash ini mengajari Supergirl cara mengendalikan kecepatannya. Dengan ajaran dari The Flash, Supergirl ini mampu melewati fase kecepatan apapun. Nah, dengan kenyataan itu, membuat kita berpikir bahwa Supergirl ini lebih cepat daripada Superman. Untuk perbandingan daya tahan, karena keduanya bersaudara, berasal dari planet yang sama, dan juga memiliki kemampuan yang sama, maka sangat jelas bahwa mereka ini memiliki daya tahan yang sama juga. Jadi untuk perbandingan daya tahan, sepertinya tidak ada pemenangnya alias seri. Mereka berdua ini sama-sama sudah pernah dihajar oleh makhluk-makhluk super kuat. Tapi mereka selalu bangkit lagi. Selama ada sinar matahari, kekuatan mereka berdua ini akan terus bertambah. Kalau melihat lawan-lawan yang pernah dihadapi, memang sebenarnya Superman akan kita anggap unggul dalam soal daya tahan. Tapi jika Supergirl juga diberikan kesempatan yang sama untuk melawan mereka, jelas Supergirl juga memiliki kekuatan yang sama. Untuk perbandingan kekuatan dasar atau natural dalam diri kedua superhero ini, jujur saja Superman itu sangat kuat, guys. Superman bisa mengangkat beban dengan berat 200 quintillion ton tanpa berkeringat sedikit pun. Bahkan ia bisa mengangkat 0,5 juta ton beban dengan sangat mudah. Sedangkan untuk Supergirl, kita belum pernah melihat dia melakukan itu. Tetapi tetap saja, keduanya sama-sama memiliki kekuatan dasar yang sangat kuat. Tapi untuk perbandingan ini, sepertinya Superman yang menjadi juaranya. Sekarang sampailah kita ke titik penentu siapa pemenang antara kedua superhero ini. Berdasarkan penilaian lawan yang pernah dihadapi bagaimana kuatnya, jiwa kepemimpinan yang baik, pengalaman sebagai superhero, kemudian kontrol diri dalam pertarungan, maka diputuskan untuk pertarungan antara Supergirl versus Superman dimenangkan oleh Superman. Faktanya Superman ini sangat kuat. Belum lagi dengan kekuatan dasar yang ia miliki, jelas membuat lawannya mikir lagi untuk melawan superhero ini. Sedangkan untuk Supergirl, dia memang memiliki potensi untuk menggali kekuatannya lebih banyak lagi. Tetapi sejauh ini, Supergirl tidak terlalu banyak menunjukkan prestasinya daripada Superman. Mungkin saja nanti di kemudian hari, kita bisa melihat Supergirl dengan cerita lebih menarik lagi. Sejauh ini, Superman jelas menjadi ikonnya DC. Mereka akan mengembangkan banyak cerita untuk Superman, baik di komik, layar lebar, hingga ke animasinya. So, dengan banyaknya poin-poin pendukung itu, otomatis Superman lah yang menjadi pemenangnya. Sejauh ini, bagaimana menurut kalian semuanya? Apakah kalian setuju dengan pemenang minggu ini? Jika punya pendapat lain, tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa dukung Daily Screen dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.